Topik ini bisa bantu ngitung-ngitung usaha kalian di bidang catering, event organizer, pabrik, konveksi, dan usaha-usaha lain yang menerima pesanan-pesanan atau job-job tertentu. Hey guys, topik kita kali ini akan membahas mengenai metode costing yang paling sederhana di cost accounting, yaitu job order costing. Tapi sebelum saya bahas, saya sarankan kalian lihat dulu video tentang cost sebelumnya di sini, atau di deskripsi di bawah. Karena saya tidak akan menggunakan istilah biaya, harga pokok, apalagi beban dalam video ini. Mengapa demikian? Karena memang terjemahannya kurang tepat guys. Kalau kalian ngerti arti sebenarnya dari cost, kalian bisa dengan mudah mengerti materi cost accounting seperti job order costing ini. So, pastikan kalian lihat dulu video tentang cost sebelum kalian nonton video ini. Oke guys, secara singkat, job order costing adalah teknik melekatkan, mengumpulkan, atau mengolah cost pada satu batch pesanan, pekerjaan, atau tugas yang memiliki keunikan sendiri. Biasanya, pesanan ini tidak terlalu besar, berbentuk custom, dan ada jangka waktu penyelesaiannya. Tujuan dari job order costing ini adalah mengolah cost sedemikian rupa untuk menemukan production cost per produk dari pesanan itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan buat laporan keuangan dan mencari production cost dari sebuah pesanan catering. Kita lihat cerita ini guys. Ada sebuah restoran fast food yang terletak di sebuah pantai di Bali. Restoran ini bersebelahan dengan sebuah hotel bintang 5 dan sebuah minimarket yang menyediakan kebutuhan bahan makanan seperti sayur-sayuran, daging, dan frozen food. Suatu saat, Hotel Bintang 5 ini mengadakan event kecil. Event ini akan diadakan besok dan memerlukan snack berupa kentang, sosis untuk 100 orang dalam waktu cepat. Karena hotel ini begitu padat pengunjung dan memiliki banyak event, hotel ini khawatir tidak sanggup menambah pekerjaan lagi. Sehingga, hotel ini memutuskan untuk outsource pengadaan kentang sosis ini keluar dan mencoba menghubungi restoran fast food yang ada di sebelahnya. Pemilik restoran fast food ini, Pak Nyoman, menerima telepon dari hotel tadi dan diminta segera memberikan penawaran berapa harga per pack-nya. Yang jadi masalah, Pak Nyoman tidak menyajikan kentang sosis ini di menu restoran dia sehari-hari. Sehingga, belum tahu harus di harga berapa kentang sosis ini dijual per pack atau per orangnya. Pak Nyoman lalu berpikir, supaya tidak rugi, Pak Nyoman memutuskan untuk menghitung cost-nya terlebih dahulu sebelum memberikan penawaran ke hotel tadi. Hal pertama yang harus dilakukan tentunya survei harga bahan terlebih dahulu. Pak Nyoman lalu pergi ke minimarket di sebelah restoran dia. Karena Pak Nyoman ingat kalau minimarket ini juga menjual kentang dan sosis. Sesampainya di minimarket tersebut, Pak Nyoman menemukan kalau kentang dijual Rp8.000 per kilonya. Jika dirata-ratakan, 1 kilo kentang ini kurang lebih sama dengan 4 buah kentang. Lalu Pak Nyoman coba hitung-hitung. 1 buah kentang bisa untuk 1 orang. Kalau harga kentangnya Rp8.000 untuk 4 kentang, kos kentang ini berarti Rp2.000 per orangnya. Pak Nyoman lalu catat kos kentang ini. Kos kentang per orang atau per pack-nya Rp2.000. Selanjutnya, Pak Nyoman perlu tahu harga sosis. Dia lalu pergi ke counter frozen food. Pak Nyoman menemukan 1 packaging sosis berisi 4 buah sosis, dibanderol dengan harga Rp20.000. Lalu dia hitung-hitung lagi. Kalau 1 sosis bisa untuk 1 orang, dan harga per packaging sosis ini Rp20.000 dan isinya 4 potong, maka kos sosis per orang menjadi Rp5.000. Pak Nyoman lalu catat lagi. Kos sosis per orang atau per pack-nya Rp5.000. Setelah survei bahan, Pak Nyoman lalu kembali ke restorannya untuk melakukan perhitungan lebih lanjut. Pak Nyoman lalu berpikir, biarpun menunya simple, gak mungkin dia kerja sendiri untuk nyiapin makanan buat 100 orang. Apalagi harus ada buat besok. Pak Nyoman lalu mencoba menghubungi Bu Ketut, yang sudah biasa membantu dia kalau ada event-event khusus. Pak Nyoman bertanya, apakah Bu Ketut mau membantu dia? Pak Nyoman menawarkan upah sebesar Rp100.000 untuk pekerjaan ini sampai dengan selesai. Dan Bu Ketut menyetujui dibayar Rp100.000 untuk bantu pekerjaan ini sampai dengan selesai. Pak Nyoman lalu berpikir, bahan-bahan udah dihitung, yang bantuin juga udah ada. Apalagi ya? Oh iya, ini gas, bumbu-bumbu, listrik belum dihitung. Upah saya untuk job ini juga belum dihitung. Nah guys, di sini Pak Nyoman mengalami kesulitan untuk hitung gas, bumbu-bumbu, listrik, dan upah dia kerja. Karena baik gas, bumbu-bumbu, listrik, dan sebagainya
gak cuman digunakan untuk job ini aja. Menu-menu lain di restoran ini, kalau ada yang pesen, ya pakainya gas dan bumbu-bumbu ini juga. Listrik juga agak susah hitungnya. Listriknya kan gak pakai cuman buat ngerjain job ini aja. Apalagi kalau mau hitung upah Pak Nyoman. Hampir semua aktivitas di restoran ini, dia semua yang ngerjain. Nah, info buat kalian aja, kos-kos yang susah diukur nilainya secara langsung ke produk akhir disebut dengan indirect cost. Indirect cost ini biasanya ditemukan pada utility seperti air, listrik, gas, atau bisa juga berupa bahan baku penolong yang dipakai nggak cuma buat satu produk aja. Atau bisa juga upah-upah atau gaji tenaga kerja yang nggak ngurusin satu produk aja. Utility, bahan baku, atau upah-upah seperti ini biasanya dikategorikan dalam overhead cost dalam cost accounting. Masih banyak sebenarnya yang bisa dimasukkan ke dalam overhead cost, seperti sewa, asuransi, perawatan mesin, dan sebagainya. Namun, untuk memudahkan saja, anggaplah overhead cost dalam kasus ini hanya ada listrik, gas, bumbu-bumbu, dan gaji Pak Nyoman. Nah, untuk ngebantu Pak Nyoman berhitung, kita coba rekap dulu ya info-info yang udah didapat. Waktu Pak Nyoman ke minimarket, kita udah dapat data kos kentang dan sosis per packnya berapa. Kentang dan sosis ini nggak susah untuk dihitung. Karena kentang dan sosis ini seluruhnya digunakan untuk produk jadi kita. Kosnya langsung bisa dihitung. Kalau kentang dijual Rp8.000 per kilo dan 1 kilo berisi 4 kentang, lalu untuk satu orang nanti ngabisin satu kentang, bisa langsung kita hitung kos kentang per orang atau per packnya, yaitu Rp2.000 per pack. Nah, bahan baku yang bisa langsung dihitung ke produk jadi kita seperti ini, biasanya dinamakan bahan baku langsung atau direct material. Seperti kentang tadi, per packnya bisa langsung dihitung, jatuhnya di Rp2.000 per pack. Kalau untuk 100 orang atau 100 pack, ya tinggal dikali aja. Kosnya jadi Rp200.000 untuk 100 pack. Sosis juga sama. Tadi bisa kita hitung langsung sehingga ditemukan nilainya Rp5.000 per pack. Sehingga untuk pesanan ini, jika butuh 100 pack, maka kos bahan baku sosis adalah Rp500.000. Selanjutnya, upah Bu Ketut bisa langsung ditelusuri langsung kosnya ke produk jadi. Bu Ketut dibayar Rp100.000 hanya untuk pekerjaan ini. Dari awal hingga selesai, Bu Ketut gak ngerjain yang lain-lain lagi. Sehingga, kos Bu Ketut ini bisa langsung dimasukkan ke job ini. Jenis kos seperti ini dinamakan kos tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Nah, upah Bu Ketut berbeda dengan upah Pak Nyoman. Pak Nyoman gak cuma ngerjain job ini aja. Jadi guys, kalau misalnya Pak Nyoman nentuin gajinya di restoran ini Rp4 juta sebulan misalnya, gaji ini bersifat tetap sebulan. Gak peduli apa yang dikerjakan Pak Nyoman dan seberapa banyak pekerjaannya. Ada nggak ada pesanan 100 pack kentang sosis ini pun, Pak Nyoman tetap dapat gaji Rp4 juta sebulan. Karena memang dia buka restoran dan harus melayani pengunjung yang datang. Jadi, nggak bisa langsung kita tentukan seberapa besar kos gaji Pak Nyoman yang dikenakan ke pesanan kentang sosis ini. Kita harus pakai asumsi-asumsi atau acuan gimana caranya untuk membagi gaji Pak Nyoman ini supaya bisa ketahuan seberapa besar sih dari gaji Rp4 juta ini yang harus dikenakan ke orderan kentang sosis ini. Itulah mengapa disebutnya sebagai indirect cost atau cost tidak langsung. Karena memang cost-nya nggak bisa langsung kita kenakan ke produk akhir kita. Cost listrik juga sama. Kalau misalnya diketahui cost listrik sehari sebesar Rp200.000 misalnya. Atau cost gas sama bumbu-bumbu. Misalnya diestimasi sehari gas habis Rp200.000 dan bumbu-bumbu Rp100.000 per hari. Kos-kos ini nggak bisa langsung kita kenakan semuanya ke kos orderan kentang sosis kita. Karena digunakan untuk masakan-masakan lain juga. Jadi, kos-kos ini juga bisa dibilang indirect cost. Cuman bedanya, dengan gaji Pak Nyoman, kos-kos dari listrik, gas, dan bumbu-bumbu ini muncul kalau ada kerjaan aja. Kalau nggak ada kerjaan, ya nggak muncul. Beda kayak gaji Pak Nyoman. Ada nggak ada kerjaan, Pak Nyoman gajinya tetap Rp4 juta sebulan. Makanya, gaji Pak Nyoman ini bisa disebut fixed cost. Sementara kos listrik, gas, bumbu-bumbu ini bisa dibilang variable cost. Muncul hanya kalau ada kerjaan aja. Kalau hari libur misalnya, ya gas nggak dipakai. Listrik buat alat-alat di dapur nggak dipakai. Bumbu-bumbu juga nggak dipakai.
Jadi, kos listrik Rp200.000 per hari misalnya, hari yang dimaksud di sini bisa dibilang hari kerja, bukan jumlah hari dalam satu bulan loh ya. Nah, kalau kita jumlahkan, variable cost ini berarti Rp200.000 ditambah Rp200.000 ditambah Rp100.000 per hari kerja, sama dengan Rp500.000 per hari kerja. Kalau seminggu restoran ini ada 5 hari kerja, maka dalam sebulan akan ada 20 hari kerja. Sehingga, kalau kita coba hitung total indirect cost sebulan, gaji Pak Nyoman Rp4 juta ditambah Rp500.000 dikali 20 hari kerja, sama dengan Rp14 juta sebulan. Kalau kita mau coba hitung dalam jam kerja, juga bisa. Kalau misalnya restoran Pak Nyoman buka 8 jam sehari, seminggu ada 5 hari kerja. Bisa dong kita hitung berapa jam kerja sebulan. Tinggal 8 dikali 5 dikali 4. Sama dengan 160 jam kerja sebulan. Untuk tahu rate per jam kerjanya, tinggal total indirect cost sebulan dibagi dengan jam kerja selama sebulan. Atau dalam kasus ini, Rp14 juta dibagi 160 jam, sama dengan Rp87.500 per jam kerja. Nah, tarif ini dikenal dengan nama overhead rate. Dan karena dari tadi kita cuma ngira-ngira, pakai asumsi aja ngitungnya, rate ini adalah nilai estimasi, bukan actual loh ya. Nilai actualnya kita belum tahu. Ngerjain orderannya aja belum. Ini kan masih ngitung-ngitung buat ngasih penawaran doang guys. Nah, kalau kita udah tahu overhead rate-nya, dan pengen tahu kurang lebih berapa sih nilai overhead cost-nya untuk job ini, gampang guys. Kita tinggal estimasiin aja. Kurang lebih berapa jam sih untuk ngerjain 100 pack kentang sosis? Anggaplah Pak Nyoman mengestimasi butuh 8 jam kerja untuk beresin 100 pack ini. Maka, estimasi total overhead cost untuk pekerjaan ini ya tinggal dikali aja. Rp87.500 dikali 8 jam kerja, sama dengan Rp700.000. Nah, untuk menghitung cost produknya, gampang guys. Kita udah tahu cost materialnya, cost upahnya, sama cost overhead-nya untuk job ini. Sekarang, kita tinggal jumlahin aja semuanya. Jadi, cost produk untuk job ini, Rp200.000 ditambah Rp500.000 ditambah Rp100.000 ditambah Rp700.000 sama dengan Rp1,5 juta. Untuk tahu cost produk per orang atau per pack-nya, ya tinggal dibagi 100 pack aja. Jadi, produk cost per pack-nya sebesar Rp15.000. Kalau diasumsikan nggak ada cost-cost lain lagi, dan Pak Nyoman ingin mendapat untung Rp5.000 per pack, maka kentang sosis ini bisa dijual dengan harga Rp20.000 per pack. Nah, Pak Nyoman udah tahu cost produk per pack-nya Rp15.000 per pack dan ingin mendapat untung Rp5.000 per pack. Pak Nyoman lalu menelpon hotel tadi dan memberikan penawaran Rp20.000 per pack. Karena Pak Nyoman tahu kebutuhan hotel ini urgent, Pak Nyoman nggak mau dinego lagi harganya. Pokoknya, untuk 100 pack, harganya Rp20.000, nggak mau dinego lagi. Titik. Setuju tuh hotelnya. Pak Nyoman langsung bergegas beli bahan dan manggil Bu Ketut untuk segera bekerja. Setelah beli bahan, Pak Nyoman dan Bu Ketut langsung mempersiapkan orderan dan bekerja malam itu juga. Karena subuh-subuh harus sudah diberikan ke hotelnya. Dan ternyata guys, gak perlu waktu 8 jam kerja untuk beresin 100 pack orderan ini. Pak Nyoman dan Bu Ketut bisa nyelesain orderan ini hanya dalam waktu 6 jam saja. Setelah selesai, Pak Nyoman penasaran guys. Untung dia actualnya seberapa besar sih? Lalu dia buka lagi catatannya. Produk cost yang kita hitung tadi, waktu bikin penawaran, nilainya masih estimasi guys. Nah, untuk actualnya, direct material dan direct labor gak ada perubahan. Karena memang costnya segitu. Cost ini udah bisa ditentukan langsung di awal berapa actualnya. Nah, untuk overhead cost, tadi kita estimasikan butuh waktu 8 jam kerja buat nyelesain job kentang sosis ini. Kenyataannya cuma butuh waktu 6 jam kerja. Untuk tahu nilai actual overhead cost-nya, ya tinggal hitung ulang aja pakai 6 jam kerja. Actual overhead cost-nya jadi Rp87.500 dikali 6 jam kerja, sama dengan Rp525.000. Sehingga kalau dijumlahkan, total cost produknya menjadi Rp1.325.000 untuk 100 pack. Per pack-nya berarti Rp13.250. Pak Nyoman jual kentang sosis ini dengan harga Rp20.000 per pack.
Jadi, keuntungannya adalah sebesar Rp6.750 per pack guys. Nah guys, kalau kalian kritis, sebenarnya ada yang aneh di laporan ini. Kalau memang ingin tahu actual keuntungannya berapa, harusnya semua komponen di laporan ini semuanya pakai data aktual. Tapi, coba kalian perhatikan ini. Tarif overhead cost sebesar Rp87.500. Ini bukan angka aktual. Kita mendapatkan nilai ini tadi dengan mengestimasi gaji Pak Nyoman, listrik sehari habis berapa, gas sehari habis berapa, bumbu-bumbu sehari habisnya berapa. Sementara aktualnya mungkin nilainya nggak segitu. Lalu kenapa yang dipakai angka estimasi? Nggak dihitung aja aktualnya berapa sebenarnya? Ada 3 alasan guys, mengapa kita tetap menggunakan tarif yang kita estimasikan tadi di awal dan nggak hitung tarif aktualnya. Alasan yang pertama, tarif ini berasal dari indirect cost. Dan seperti sudah saya singgung di awal pembahasan, indirect cost ini sulit untuk diukur nilainya secara akurat atau 100% aktual. Untuk menghitung cost gas yang benar-benar dipakai khusus untuk job kentang sosis ini misalnya. Mau gimana coba caranya? Masa mau ditimbang dulu gasnya sebelum masak, terus udah masak ditimbang lagi gitu biar ketahuan habisnya berapa? Oke lah, gas masih bisa. Kalau listrik, gimana ukur cost-nya biar 100% akurat yang benar-benar dipakai untuk ngitung cost job ini? Sulit guys, namanya aja indirect cost. Nggak bisa langsung kita tentuin besaran cost-nya. Jadi, mau pakai cara apapun, cost-nya nggak mungkin 100% akurat ngegambarin cost sebenarnya. Nah, sekalipun memungkinkan nih, bisa diukur 100% akurat cost aktualnya. Bisa-bisa naik turun guys nilainya, sekalipun dapat job yang sejenis. Misalnya dapat job kentang sosis 100 pack lagi. Mungkin pada saat dapat job itu, gaji Pak Nyoman udah bukan 4 juta rupiah sebulan. Tarif listrik bisa aja naik, belum lagi kalau musim panas. Kerja di dapur makin panas. Bisa jadi nambah AC di dapur. Penggunaan listrik makin tinggi. Sebaliknya, kalau musim hujan, udara nggak terlalu panas. Di dapur agak adem. Mungkin AC-nya bisa dimatiin. Penggunaan listrik jadi turun. Akibatnya, cost produk di saat tertentu bisa melonjak naik aktualnya. Cost produk di saat lainnya bisa turun. Angka profit jadi naik turun juga. Malah jadi susah dibandingin dengan penawaran atau perhitungan awal kita. Menganalisanya juga nanti jadi susah. Jadi kurang ada fungsinya juga kita coba ngitung pakai tarif aktual yang naik turunnya kayak gini guys. Ya udah, biar nggak fluktuatif, kenapa nggak dirata-ratain aja? Bisa jadi acuan jadinya. Nah, ini juga sulit guys. Kalau kita mau coba cari nilai tengah atau nilai rata-ratanya, supaya nggak fluktuatif, kita harus merata-ratakan dari periode yang agak panjang. Rata-rata 6 bulan misalnya, atau rata-rata 1 tahun misalnya. Problemnya, cost aktual ini nggak akan kita ketahui sebelum terjadi. Masa mau nunggu 6 bulan atau 1 tahun lagi untuk tahu cost aktualnya berapa? Baru dihitung overhead rate-nya berapa? Baru dibuat laporan cost produknya, nunggu 6 bulan atau 1 tahun lagi, udah basi guys informasinya. Ini alasan kenapa biasanya tetap menggunakan estimasi dalam penentuan tarif overhead di awal periode. Di akhir periode, biasanya setahun sekali, memang biasanya dihitung cost aktual yang sebenar-benarnya. Lalu dibandingkan, perbedaan antara estimasi dan aktual ini sering dinamakan under and over applied overhead cost. Selisih ini nantinya dimasukkan ke product cost atau COGS di periode itu. Untuk lebih jelasnya, lihat ini guys. Di awal periode, kita tentukan rate-nya berapa menggunakan angka estimasi. Seperti tadi, waktu kita menghitung dan mendapatkan tarif Rp87.500 per jam kerja. Pada saat berjalan atau membuat laporan bulanan, kita mengalihkan predetermined overhead rate yang masih estimasi ini dengan allocation base yang actualnya berapa. Misalnya pas tadi Pak Nyoman ingin tahu berapa keuntungannya setelah order beres. Kalau tadi aktualnya 6 jam kerja, kita kali rate-nya dengan 6 jam kerja. Di akhir periode, setelah setahun misalnya, dan data cost sudah muncul semua, kita hitung benar-benar semua menggunakan angka aktual, baik rate maupun allocation base-nya. Lalu selisihkan dengan overhead cost yang sudah dikenakan sepanjang periode. Nah, ketahuan deh overhead ini nantinya under applied atau over applied. Selisih ini yang kita masukkan ke product cost atau COGS. Tapi gimana kalau di awal periode
estimasi yang kita buat nggak akurat? Bukannya malah bisa salah nentuin harga jual? Ini benar guys. Kalau kita lihat contoh kita tadi, kita menyederhanakan banyak hal. Lihat catatan kita tadi ini guys. Waktu kita buat asumsi-asumsi indirect cost ini, terutama yang variable cost, semua kita asumsikan berdasarkan satu acuan, yaitu hari kerja. Oke lah, untuk listrik masih masuk akal. Kalau hari libur ya nggak dipakai. Kalau hari kerja baru muncul cost ini. Mau produksinya banyak atau sedikit di hari kerja itu nggak terlalu berpengaruh ke cost listrik. Tapi untuk gas dan bumbu-bumbu, apakah cocok menggunakan hari kerja sebagai acuan cost-nya? Gimana kalau di hari kerja tertentu banyak orderan? Bukannya lebih cocok kalau gas atau bumbu-bumbunya ini jangan diukur pakai hari kerja, tapi pakai indikator lain seperti jumlah pack misalnya. Jumlah cost gas Rp2.000 per pack, bumbu-bumbu Rp1.000 per pack. Lalu kita cari sebulannya bisa jual berapa pack. Bukannya lebih akurat? Bagi kalian yang udah bisa mikir kayak gini, ini tandanya kalian udah paham apa itu cost dan apa yang dipelajari di cost accounting guys. Di cost accounting, memang salah satunya akan mempelajari ini, yaitu bagaimana melekatkan cost dari satu cost object ke cost object lainnya, yang sering disebut dengan cost assignment. Dalam cost assignment, terutama untuk indirect cost, kita memerlukan indikator-indikator tertentu untuk bisa melekatkan indirect cost ini ke objek cost lain. Indikator ini bisa berupa jam kerja, hari kerja, jumlah pack, jumlah botol, bisa juga pakai satuan berat seperti kilogram, gram, dan sebagainya. Indikator-indikator ini dikenal dengan istilah driver di cost accounting. Seperti contoh kita tadi, kita hanya pakai satu driver, yaitu waktu kerja. Entah dalam hari, jam, atau bulan. Satu driver atau hanya satu jenis rate yang digunakan untuk seluruh proses cost assignment ini sering dinamakan dengan plan-wide overhead rate. Supaya lebih jelas memahami cost assignment, lihat ini guys. Di cerita Pak Nyoman tadi, yang kita lakukan sebenarnya adalah melekatkan cost dari beberapa objek cost ke produk jadi. Untuk bahan baku, objek cost berupa harga beli sosis sebesar Rp20.000 per pack atau kentang sebesar Rp8.000 per kilogram. Kita lekatkan secara langsung ke produk akhir kita, yaitu kentang sosis, tanpa memakai perantara atau driver tertentu. Untuk tenaga kerja juga sama. Objek cost berupa upah buketut untuk job ini sebesar Rp100.000 per job. Kita lekatkan secara langsung ke kentang sosis, tanpa pakai perantara atau driver apapun. Tapi, waktu menghitung overhead cost, cost-cost pada objek cost seperti gaji Pak Nyoman, listrik, gas, dan bumbu-bumbu merupakan indirect cost, kita nggak bisa langsung lekatkan cost ini ke produk akhir kita, yaitu kentang sosis. Karena cost-cost pada gaji, listrik, gas, dan bumbu-bumbu ini digunakan untuk produk-produk lain juga. Sehingga kita butuh perantara. Dan kita menggunakan driver yang dinamakan jam kerja untuk bisa melekatkan indirect cost ini ke kentang sosis. Nah, jadi cara melekatkan cost dari satu cost object ke cost object lainnya atau cost assignment ini bisa dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung tergantung dari sifat cost-nya. Memang bisa direct atau indirect. Topik-topik di cost accounting sebenarnya banyak berbicara cost assignment ini. Terutama bagaimana melekatkan cost yang sifatnya indirect cost ke cost produk. Apakah hanya menggunakan satu rate saja yang dipukul rata untuk semua jenis indirect cost seperti contoh kita tadi? Kalau hanya satu rate saja yang dipakai, ini disebut plan-wide rate. Atau mau dicari beberapa rate tergantung mana yang lebih dominan agar lebih akurat. Misalnya, divisi cutting yang banyak menggunakan mesin cutting dalam proses produksinya, menggunakan jam kerja mesin sebagai drivernya. Sementara, divisi maintenance di pabrik yang sama yang banyak menggunakan teknisi digunakan jam kerja sebagai drivernya. Teknik menggunakan beberapa rate tergantung mana yang lebih dominan di masing-masing divisi atau departemen, dinamakan departmental rate. Kalau dirasa masih kurang akurat, bisa dipecah-pecah lagi per aktivitas di masing-masing departemen untuk menentukan driver apa yang paling cocok. Teknik yang lebih akurat ini dinamakan activity-based costing. Tentunya, semakin akurat teknik yang digunakan akan semakin sulit, dan terkadang lebih costly dibandingkan yang sederhana.
Di lapangan, kalian bisa tentukan apakah cukup dengan plan wide rate yang kurang akurat, atau departmental rate yang agak akurat, atau activity-based costing yang lebih akurat lagi. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita mengenai job order costing. Semoga kalian mengerti teknik job order costing ini, dan semoga kalian juga sudah bisa membedakan istilah-istilah cost yang digunakan di topik ini. Seperti direct cost, indirect cost, fixed cost, variable cost, cost assignment, dan sebagainya. Kalau kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian juga. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan be simple dalam belajar cost accounting.